Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya untuk melanjutkan materinya. Kalau tadi kita udah selesai hukum nun sukun atau tanwin, sekarang kita lanjut ke hukum mim sukun. Mim sukun yang gimana? Ya, mim sukun insya Allah sih udah tahu semua ya. Jadi mim sukun itu ya seperti ini. Mim sukun. Hukum mim sukun itu cuma ada sedikit beda dengan nun sukun atau tanwin. Tadi kan nun sukun tanwin ada banyak ya. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab ya. Nah, sekarang hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu sebenarnya dia terbagi menjadi 3. 1, 2, 3. Apa saja ya? Yang pertama ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf ba ini namanya apa? Ini namanya ikhfa syafawi. Kenapa kita namanya syafawi ya? Syafawi, ingat gak familiar dengan kata apa? Syafatan. Syafatan itu artinya apa? 2 bibir. Makanya di sini di hukum mim sukun namanya pasti nanti syafawi. Ya, idhar syafawi, ikhfa syafawi, karena kita lagi ngomonginnya mim sukun. Kalau nun sukun ikhfa hakiki. Kalau nun sukun nanti idhar halki gitu ya. Kalau mim sukun syafawi. Cuma satu huruf ini nih, mim sukun bertemu ba. Ya. Nah, terus yang kedua, ada ketika mim sukun bertemu dengan mim. Ini namanya idgham mislain. Atau biasanya ada yang kenalnya idgham mimi. Idgham mimi. Makanya di sini ketika ada mim bertemu mim, sama-sama mim. Mislain itu artinya 2 yang sama. Nah, sama-sama huruf mim bertemu mim, makanya namanya idgham mislain atau idgham mimi ya. Dia pokoknya si 2 ini mim sukun ketika bertemu mim sama ketika bertemu ba itu harus dibaca dengung. Contoh ya, silakan dibuka di bukunya halaman berapa nih. Nah, contoh ya. Tarmihim bi. Perlu saya tulis ya di sini? Saya tulis aja deh. Tarmihim bihijaratin. Nah, di sini ada mim bertemu ba. Bacanya dengung sama karena mim itu huruf di bibir, ba juga hurufnya di bibir, jadi sekalian bibirnya mingkem. Tarmihim bi. Nah, dengungnya sama ya, 3 harokat. Tarmihim bihijaratin. Ya, contoh yang kedua, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Di contoh situ kebetulan ada 2 ikhfa syafawi ya. Di amwalakum bai sama di bainakum bil. Nah, itu ada 2. Nah, kita sekarang ke contoh idgham mislain nih, idgham mimi. Ingat yang mim bertemu dengan mim. Nah, di situ contoh innaha alaihim muqsadatun. Nah, ada mim bertemu dengan mim. Di sini juga harus dibaca dengung. Emang kebetulan sama-sama mingkem. Ibu kalau ingat-ingat lagi ya, makhraj huruf mim dan ba kan satu-satunya yang merapatkan kedua bibir. Kalau huruf bibir kan ada fa, wa, ba, ma. Wa kan hanya memonyongkan. Wa, nggak sampai merapat gitu ya. Fa juga bukan merapatkan bibir, tapi bertemunya gigi atas ketemu bibir bawah gitu. Tapi ketika mim dan ba itu dia harus merapatkan bibir dulu. Nggak bisa kalau lagi mager ya, lagi malas baca mim, nggak akan terbentuk gitu huruf mimnya ya. Makanya ini juga ketika bacaan mim sukun bertemu dengan 2 huruf yang sama-sama nutup dulu ya sekalian gitu ya, kita mim mingkem bertemu ba ya sekalian, makanya harus didengungkan. Tarmihim bihijaratin. Begitu juga ketemu dengan mim harus didengungkan. Alaihim muqsadatun. Nah, itu karena mereka sama-sama harus merapat dulu. Sekarang memang huruf lain ada yang merapat dulu nggak bibirnya? Nggak ada.
huruf tenggorokan aja, huruf bibir aja nggak semua hurufnya merapat dulu bibirnya. Makanya huruf selain mim dan ba di huruf hijaiyah ya, selain mim dan ba ya, kalau sebelumnya diawali mim sukun dia nggak usah dengung karena nggak sama-sama mengatuk bibirnya ya. Banyak banget berarti dari 28 berarti ada 26 huruf ya. Contoh anta, mim bertemu ta, udah jelas-jelas ta kan nggak perlu mingkem gitu ya. Nah dia juga bukan huruf mim dan ba, makanya dia harus dibaca jelas langsung satu ketukan aja. Ini namanya idhar karena kan jelas, tapi idhar apa? Syafawi gitu. Syafawi ini juga syafawi karena kita lagi ngomonginnya mim sukun sama idgham. Jadi sebenarnya hukum mim sukun tuh ada semua. Idhar, idgham, ikhfa ada semua. Cuman beda belakangnya. Idhar syafawi, idgham mislain atau idgham mimi sama ikhfa syafawi gitu ya. Baik, bisa difahami Bu? Semoga bisa difahami ya, insya Allah bisa difahami. Kalau sudah, setelah ini kita lanjut lagi di grup ya untuk tugas dan untuk yang lain-lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tilawahnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.